Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bongkar satu ide yang cukup provokatif ya dari materi bacaan Anda, khususnya dari prinsip ke-6 di buku The Success Principles. Judulnya Menjadi Seorang Inverse Paranoid atau ya paranoid terbalik gitu. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam gimana sih keyakinan dalam konteks ini ya, keyakinan kalau alam semesta itu sebenarnya dukung kita, itu bisa beneran membentuk realitas kita. Setidaknya itu gagasan dari sumber ini ya. Pernah kepikiran nggak gimana kalau dunia ini tuh sebenarnya malah berkonspirasi gitu, tapi buat bikin Anda sukses? Nah, mari kita telusuri konsep unik ini. Jadi kalau dari bacaan Anda nih, apa sih inti sebenarnya dari inverse paranoid ini? Ya, pada dasarnya sih kebalikan total dari paranoia biasa ya. Kebalikan total maksudnya? Iya, jadi kalau paranoid biasa kan ngerasa dunia tuh jahat, mau nyelakain kita. Nah, kalau ini paranoid terbalik. Orangnya justru hidup dengan ekspektasi kalau alam semesta, orang-orang di sekitar, itu tuh mendukung. Selalu bawa hal baik, bawa peluang bagus gitu. Jadi ekspektasi positif ya intinya. Betul. Inti gagasannya, ya seperti dipaparkan di sumber itu, ekspektasi positif tuh punya semacam daya tarik sendiri gitu loh, terhadap pengalaman positif. Sumbernya bahkan nyebut ada semacam getaran atau vibrasi dari ekspektasi positif ini. Vibrasi. Iya, bisa diartiin juga sebagai fokus mental kita lah. Kalau kita fokus ngarepin yang baik, kita jadi lebih peka, lebih siap nangkep peluang bagus yang mungkin kelewat kalau kita fokusnya ke yang negatif melulu. Wah, ini menarik banget. Soalnya ini langsung mengubah cara kita ngelihat kejadian negatif kan ya. Nah, iya. Di materi Anda kan ada contoh bagus tuh. Kalau mobil mogok, daripada panik, mikir bahaya, coba bayangin aja orang yang nolong itu malah jodoh Anda. Gitu kan? Iya, contohnya memang gitu. Agak ekstrim mungkin kedengarannya ya. Atau kalau kehilangan kerjaan, jangan-jangan ini malah jalan ke karir impian. Wah, ini kedengarannya optimis banget gitu. Gimana sumbernya ngejelasin ini biar nggak kesannya naif aja gitu? Justru itu poin pentingnya. Sumber ini tuh ngedorong kita untuk nggak sekedar pasrah nerima keadaan, tapi aktif. Secara aktif nyari sisi positifnya. Atau apa yang di sumber itu disebut benih kebaikan gitu ya, seed of evil and benefit. Dalam setiap kesulitan pasti ada itu. Oh, benih kebaikan. Iya. Jadi pertanyaan kuncinya tuh bukan, kenapa sih ini kejadian sama gue? Tapi lebih ke, oke, ini kejadian. Manfaatnya di mana ya? Pelajaran berharganya apa nih? Mirip peribahasa itu ya. Kalau dikasih lemon, ya bikin limun. Jadi kita kayak dipaksa nyari cara manfaatin situasi buruk itu ya. Persis. Anda jadi ngambil kendali atas respon Anda sendiri. Dan ini kayaknya nggak cuma buat masalah sepele sehari-hari aja ya. Di bacaan Anda kan ada kisah Kapten Coffee tuh, tawanan perang di Vietnam. Oh iya, Kapten Coffee. Itu kan pengalamannya, luar biasa traumatis pasti ya. Banget. Tapi dengan kacamata paranoid terbalik ini, dia malah nemuin pemalaman diri yang dalam, kebijaksanaan, bahkan kedamaian batin dari situ. Betul. Sampai dia bilang nggak akan nukar pengalaman pahit itu kan? Iya, itu kan gila ya. Ini contoh ekstrim banget sih, gimana cara pandang kita bisa ngubah makna sebuah peristiwa total. Tepat sekali. Makanya, kisah Kapten Coffee itu kayak negasin kalau ini tuh bukan sekedar positive thinking yang ya gitu-gitu aja, yang dangkal. Sumber menggambarkannya lebih sebagai alat psikologis buat bangun ketahanan mental, resilience, dan kemampuan buat nemuin peluang di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Jadi lebih ke skill ya, bukan cuma harapan kosong. Iya, ini tentang ngambil kendali atas satu hal yang pasti bisa kita kendalikan. Cara kita mandang dan ngerespon situasi. Kan itu yang paling mungkin kita atur. Contoh lain di sumber itu kan soal Mark Victor Hansen yang ngotot banget ngajak Jack Canfield bikin buku Chicken Soup for the Soul. Oh iya, padahal bukunya udah setengah jadi dan ditolak banyak penerbit ya. Nah, tapi si Mark ini ngelihat potensi gedenya. Yakin banget bahkan sukses. Dan keyakinan itu kan yang akhirnya dorong tindakan-tindakan sampai akhirnya beneran sukses luar biasa secara finansial. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, seperti yang ditekankan di materi Anda, intinya adalah kita perlu numbuhin keyakinan. Betul. Keyakinan kalau kebaikan itu selalu mungkin datang. Selalu ada potensinya. Dan kita harus proaktif nyari itu. Di setiap jangkal pengalaman hidup. Mau baik, mau buruk. Nggak nunggu pasif aja. Tepat. Aktif mencari benih kebaikan tadi.
Jadi, ya, kalau kita simpulkan pesan utamanya dari kutipan ini, jadi inverse paranoid itu pilihan sadar. Pilihan sadar ya, keputusan. Ya, sebuah keputusan buat secara sengaja gitu ya, mengharapkan dan mencari hal baik. Ini bukan berarti kita nyangkal adanya kesulitan atau rasa sakit loh ya. Bukan denial ya. Bukan, tapi lebih ke arah ngubah cara kita meresponsnya. Yang pada gilirannya, yaitu tadi, akan mengubah pengalaman hidup kita secara keseluruhan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda yang lagi dengerin. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau Anda mulai coba nih, nerapin cara pandang paranoid terbalik ini? Kira-kira gimana ya perspektif ini bisa ngubah cara Anda ngadepin tantangan spesifik yang mungkin lagi Anda alami sekarang? Dan sebagai penutup ya, mungkin buat renungan kita bawa pulang nih pemikiran ini yang terinspirasi dari sumber Anda. Kalau emang benar alam semesta ini cenderung mantulin balik gitu apa yang kita pancarkan lewat ekspektasi kita. Nah, pesan macam apa sih yang sebenarnya lagi Anda kirim lewat pola pikir dominan Anda sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Peluang atau hambatan? Kebaikan atau kesulitan? Apa sih yang tanpa sadar lagi Anda undang buat hadir dalam hidup Anda? Renungan yang menarik kan?